sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Ku bersyukur kepada Tuhan, haleluya, yang berkuasa atas setiap hidup kita, haleluya. Yes Lord, haleluya, haleluya. Syukur kepadamu yang berkuasa atas hidupku. Ku memuji suara memuliakanmu. Tiada pernah sekalipun ku berjalan sendirian. Penyertaanmu sungguh sempurna. Berharga di matamu, ku mau selalu menyembahmu. Tuhan Allah yang berkuasa, di setiap saat, di setiap waktu, Tuhan tetap setia. Tuhan, Kau selalu setia. Haleluya. Engkau tetap setia atas setiap kami, Tuhan. Haleluya. Ku memuji, tiada pernah sekalipun ku berjalan sendirian. Haleluya. Penyertaanmu sungguh sempurna. Ku berharga di matamu. Tuhan Allah yang berkuasa, di setiap saat, di setiap waktu, Tuhan Kau tetap setia. Tuhan Kau selalu setia. Engkau yang pribadi yang senantiasa peduli atas setiap kami, Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Berjalan sendirian. Penyertaan-Mu, haleluya, sungguh sempurna. Ku berharga di matamu.
waktu-waktumu, Tuhan, Kau tetap setia. Tuhan, Kau selalu setia. Haleluya. Kasih sayang Tuhan dilimpahkan kepada kita jemaat di rumah masing-masing dan pemirsa dimanapun juga Anda berada. Mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita mulai memasuki renungan singkat sapaan gembala pada malam hari ini. Kita mulai berdoa. Tuhan junjungan hidup kami. Kami ada seperti sekarang ini karena rahmat anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan semata-mata. Tuhan, kami membutuhkan Tuhan. Beri rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu benar-benar boleh mengubahkan hidup kami. Kami percaya ada kuasa dalam firman Tuhan. Kuasa untuk mengubahkan hidup kami, kuasa untuk bisa merubah keadaan kami. Terima kasih untuk kesempatan malam ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyambut firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pokok renungan kita pada malam hari ini tentang beroleh keberanian. Itu satu permulaan, satu pokok tersendiri, dan beroleh keberanian percaya, ya. 1 Romawi beroleh keberanian, dan yang kedua Romawi beroleh keberanian percaya. Beroleh keberanian tentu berbeda dengan beroleh keberanian percaya. Tatkala Alkitab berbicara tentang beroleh keberanian, ada pesan-pesannya tersendiri, ada tekanannya tersendiri. Tatkala kitab suci menghadirkan kalimat beroleh keberanian percaya, ada juga pesan-pesannya tersendiri. Tapi coba lebih dulu kita akan baca dua ayat ini. Beroleh keberanian itu tertulis dalam Efesus 3 ayat 12, ya. Surat Efesus pasal 3 ayat 12 bunyinya begini. Di dalam Dia kita beroleh keberanian, ya. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Di dalam Dia. Kalau kita di luar Dia, kita tidak beroleh keberanian. Tapi kalau kita katakan di dalam Dia, pastikan keberadaan kita ini ada di dalam Dia. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Penting untuk kita ini memperhatikan ada istilah jalan masuk kepada Allah, ya. Beroleh keberanian percaya. Sekarang ya saya bacakan ayatnya dulu sebelum kita mencoba merenungkan lebih dalam dari apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini. Beroleh keberanian percaya. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 28, ya. Surat 1 Yohanes pasal 2, bukan Injil Yohanes, ya. Surat 1 Yohanes 2 ayat 28 bunyinya begini. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Kembali lagi tekanannya di dalam, bukan di luar, ya. Tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya. Tadi kita beroleh keberanian, ya. Sekarang Alkitab memberikan tekanan kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Pada hari kedatangannya. Pesannya dari tentang beroleh keberanian jalan masuk kepada Allah.
Tapi pesan yang ditulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 28, beroleh keberanian percaya, itu berhubungan tekanannya, pesannya pada hari kedatangannya. Hari kedatangannya, nyaur besar. Yang dimaksud di sini adalah hari kedatangannya Tuhan kali yang kedua. Coba kita maju ya. Saya masuki pendahuluan lebih dulu sebelum kita menelaah tentang beroleh keberanian. Kata beroleh itu menurut kitab suci, kata beroleh baik beroleh keberanian maupun beroleh keberanian percaya. Kata beroleh itu dalam kitab suci berhubungan erat, berkaitan dengan kasih karunia. Ya, kasih karunia. Kasih karunia itu mengikat kata beroleh, baik itu beroleh keberanian maupun beroleh keberanian percaya. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-30 bunyinya demikian. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh, nah itu ya, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kata beroleh itu diikat, dihubungkan dengan kasih karunia. Beroleh keberanian percaya itu kasih karunia yang dianugerahkan. Begitu kata surat Roma. Kasih karunia. Kasih karunia yang dianugerahkan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah karena kita baik? Apakah karena kebaikan kita beroleh kebenaran? Kita beroleh keberanian, maksud saya? Tidak. Apakah karena kebaikan kita beroleh keberanian percaya? Tidak. Tetapi itu karena kasih karunia. Ya? Kasih karunia. Apakah karena jasa-jasa kita beroleh keberanian dan beroleh keberanian percaya? Karena jasa-jasa kita kah? Tidak, sekali-kali tidak. Tetapi itu karena kasih karunia. Apakah karena kebenaran kita? Karena usaha kita beroleh keberanian dan beroleh keberanian percaya? Tidak. Tetapi itu karena kasih karunia-Nya, kasih karunia Tuhan. Apakah karena jerih lelah kita beroleh keberanian dan keberanian percaya? Lagi Alkitab tegaskan tidak, tapi karena kasih karunia-Nya, kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Apakah kita perlu membersihkan diri terlebih dahulu baru kita beroleh keberanian? Apakah perlu kita menyucikan diri kita lebih dulu baru kita beroleh keberanian percaya? Membersihkan diri memang baik, ya. Menyucikan diri memang baik. Tapi itu tidak berhubungan dengan beroleh keberanian dan beroleh keberanian percaya. Yang berhubungan dengan beroleh keberanian dan beroleh keberanian percaya adalah kasih karunia. Kasih karunia yang Tuhan berikan bukan berdasarkan karena kita sudah bersih. Ya, bukan karena kita sudah suci, tidak. Itu keberanian, itu kasih karunia. Kasih karunia Tuhan itu datang atas kita. Ya, itu bukan karena apa-apa pada kita. Ya, tapi karena memang Dia mau memberikan kasih karunia-Nya pada kita. Walaupun keadaan kita itu kayak bagaimana begitu. Walaupun keadaan kita seperti apa adanya kita, kasih karunia Tuhan itu mau diberikan kepada kita. Coba sekarang kita mau memasuki lebih dulu beroleh keberanian. Di dalam Dia, dalam Kristus Yesus, di dalam Dia yang dimaksud di sini adalah Kristus Yesus, Tuhan kita.
Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Dalam surat Efesus, Allah siapa itu? Allah mana yang dimaksudkan? Kata jalan masuk kepada Allah, jalan masuk kepada Bapa. Dalam Efesus 2 ayat 18. Jalan masuk kepada Allah, jalan masuk kepada Bapa. Jadi itu berarti jalan masuk kepada Allah Bapa. Begitu maksudnya ya. Bapa yang bagaimana? Jalan masuk kepada Bapa. Bapa yang bagaimana? Tentunya kita ingin kerinduan, ingin tahu lebih dalam. Apa artinya jalan masuk kepada Bapa? Bapa yang bagaimana? Bapa yang adil. Kata kitab suci dalam Injil Yohanes 17 ayat 25. Bapa yang adil. Bapa yang bagaimana? Bapa yang penuh belas kasihan. Itu tertulis dalam 2 Korintus 1 ayat 3. Jalan masuk kepada Allah, jalan masuk kepada Bapa. Bapa yang adil. Adil di sini Allah Bapa di dalam keadilannya, Dia nanti yang akan memutuskan persoalan perkara. Mungkin saja kita ini diperhadapkan dengan orang-orang yang memperlakukan kita tidak adil. Ya. Kita tidak perlu membalas ketidakadilan yang orang lakukan atas kita. Tidak perlu kita ini membalas. Sebab ayat firman Tuhan itu hakim yang adil. Dia yang memutuskan perkara itu dalam keadilannya. Ya, manusia cenderung tidak adil. Tapi Bapa itu Bapa yang adil. Dalam urusan kita diperhadapkan dengan beberapa orang-orang yang memperlakukan kita tidak adil. Jangan kita yang bertindak sendiri. Jangan kita mau menghakimi sendiri. Ya. Tapi ada jalan masuk kepada Bapa. Bapa yang adil. Punya keberanian. Belum keberanian percaya ya. Saya masuk pada bagian pertama. Punya keberanian untuk jalan masuk. Keberanian, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah, jalan masuk kepada Bapa, jalan masuk kepada Bapa yang adil. Biar Dia yang memutuskan keadilannya. Kita tinggal tenang sajalah. Duduk tenanglah, diamlah, rest, tenang di dalam Dia. Bapa yang adil itu nanti yang akan memutuskan perkara kita dengan orang-orang lain. Orang-orang lain yang cari perkara dengan kita barangkali. Orang-orang lain yang memperlakukan kita sewenang-wenang, tidak adil. Jangan kita membalas orang yang berlaku tidak adil kepada kita dan kita yang membalas. Kita beroleh keberanian masuk, ada jalan masuk kepada Bapa yang adil. Bapa yang bagaimana? Bapa yang penuh belas kasihan. Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 1 ayat 3. Bapa yang penuh belas kasihan. Salah satu karakter Bapa yang ditulis dalam Alkitab adalah Bapa itu Bapa yang penuh belas kasihan. Jangan sampai kita ini tertipu dengan siasat iblis. Iblis akan mencoba mengganggu kita, menggoda kita. Seakan-akan Bapa di sorga itu Bapa yang kejam. Bapa yang menghukum kita tatkala kita dalam dosa. Bapa yang keras, Bapa yang secara semena-mena menjatuhkan kutuk atas kita. Bukan Bapa seperti itu yang Alkitab gambarkan. Bapa yang penuh belas kasihan terhadap kita. Oh, Bapa yang adil. Keadilan Bapa itu yang menyebabkan setiap dosa, setiap pelanggaran harus dihukum. Itu keadilan.
tatkala kita berbuat dosa, tatkala manusia berbuat dosa, seluruh manusia berbuat dosa, keadilan Bapa yang adil, rasa keadilan Bapa itu mengharuskan dia untuk menghukum manusia yang bersalah, yang melanggar, yang berdosa. Dan itu yang sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Di kayu saliblah keadilan Bapa itu dinyatakan. Kita yang berdosa, tapi Yesus Kristus yang mati atas kayu salib menggantikan kita. Kita yang berdosa, Yesus tidak berdosa. Dosa kita yang harus diadili, dosa kita yang harus dihukum. Tapi Yesus yang tidak berdosa mati atas kayu salib, dia menggantikan tempat kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Seluruh dosa kita manusia ditanggungnya di Golgota. Dan hukuman Allah terjadi, keadilan Tuhan Bapa demi kasihnya kepada manusia. Tapi dalam keadilannya Allah Bapa tidak bisa mentoler adanya dosa. Dosa pasif ataupun dosa aktif. Dosa kecil ataupun dosa besar. Dosa hitam ataukah dosa putih. Begitu kira-kira orang mencoba mengklasifikasi berat ringannya dosa seperti apa begitu. Tapi setiap ada dosa, setiap pelanggaran, setiap kesalahan pelanggaran, keadilan Bapa yang tidak mentolerir tentang dosa. Manusia yang berdosa harus dihukum. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus mati atas kayu salib. Itulah bukti keadilan Bapa. Dia mengambil alih dosa kita manusia. Dia menanggung dosa kita. Hukuman yang seharusnya atas kita itu tertimpa atas Yesus Kristus. Matinya Yesus di atas kayu salib bagi kita, itulah Bapa yang adil. Tapi juga sesudah Bapa menyatakan dirinya sebagai Bapa yang adil, Bapa itu Bapa yang penuh belas kasihan. Sesudah dosa kita diampuni oleh Yesus di atas kayu salib, dosa kita sudah diselesaikan. Ada kata-katanya, sudah selesai dosa saya, dosa Anda, dosa semua kita, dosa kami, dosa kita diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Keadilan Bapa, murka Bapa atas dosa sudah ditumpahkan semua atasnya, atas dia, atas Yesus. Maka kemudian kita sampai pada Bapa yang penuh belas kasihan. Oh, belas kasihannya terjadi atas kita setelah keadilannya jalan masuk kepada Bapa yang adil dan Bapa yang penuh belas kasihan. Kalau semua dosa kita sudah diampuni, memandang jasa Kristus di atas Golgota, kita boleh mengalami belas kasihannya Tuhan atas kita. Keadaan kita bagaimanapun juga, betapa buruknya keadaan kita, tapi belas kasihan Tuhan terjadi atas kita. Bapa yang penuh belas kasihan, bukan Bapa yang kejam, bukan Bapa yang sadis, bukan Bapa yang garang, bukan Bapa yang semena-mena, tapi Bapa yang penuh belas kasihan. Kita beroleh keberanian untuk jalan masuk kepada Bapa. Keberanian itu berarti bukan rasa takut. Kata takut muncul pertama kali dalam kitab suci setelah manusia jatuh dalam dosa. Hadirnya kata takut itu terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak ada rasa takut. Kenapa berulang-ulang Yesus yang nanti akhirnya mau mati di atas kayu salib, sebelum dia mati atas kayu salib, yang sering dikatakan Tuhan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kenapa dikatakan jangan takut, jangan takut? Sebab Tuhan memang punya rencana.
Rasa takut akibat dosa kita, akibat dosa itu akan diselesaikannya di atas kayu salib. Takut akibat dosa itu diselesaikannya di atas kayu salib. Sudah selesai. Kita boleh tidak merasa takut lagi. Takut dalam bentuk apapun tidak lagi akan mengganggu kita. Ini yang disebabkan beroleh keberanian. Kalau masih ada rasa takut, kita tidak beroleh keberanian. Tapi justru rasa takut itu sudah dihilangkan. Maka kita beroleh keberanian untuk jalan masuk kepada Bapa. Itu yang pertama. Saya masuk kepada bagian yang kedua. 1 Yohanes 2 ayat 28 tadi kita sudah baca, saya tidak ulang baca. Kita beroleh keberanian percaya sekarang ya. Tadi kita beroleh keberanian, sekarang kita beroleh keberanian percaya. Pesannya, tekanannya, kalau yang beroleh keberanian itu jalan masuk kepada Bapa, pesan atau tekanannya, pesannya dari kata beroleh keberanian percaya itu pada hari kedatangannya. Injil Lukas 17 ayat 24 Alkitab katakan demikian. Hari kedatangannya seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Seperti kilat. Itu hari kedatangannya. Kita beroleh keberanian percaya bla 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 terus sampai pada akhirnya pada hari kedatangannya. Jadi keberanian percaya ini dibutuhkan, dihubungkan terus sampai pada hari kedatangannya. Hari kedatangannya seperti kilat memancar dikatakan. Seperti kilat itu berarti berlangsung cepat. Sangat cepat. Ya. Tidak ada lagi kesempatan kita untuk berbenah diri. Untuk menyambut kedatangannya. Tidak ada lagi kesempatan kita untuk membersihkan diri, menyucikan diri. Menyambut kedatangannya. Kalau kedatangannya itu terjadi, Alkitab katakan seperti kilat. Berlangsung cepat. Ini peringatan Tuhan. Ya, saudara. Sekarang inilah waktunya berbenah diri. Sekarang inilah waktunya membersihkan diri dengan pertolongan Tuhan. Sekarang inilah waktunya menyucikan diri. Selagi ada kesempatan. Sebab kalau nanti hari kedatangannya, ya, tekanannya di situ hari kedatangan itu seperti kilat. Kita tidak sempat lagi. Bukan nanti berbenah diri. Bukan nanti kita bersihkan diri, menyucikan diri. Bukan. Sekarang. Kita maju lebih jauh sedikit. Hampir sampai pada akhir dari renungan ini. Hari selalu berhubungan dengan waktu. Hari kedatangannya. Lalu Alkitab juga katakan waktu kedatangannya. Waktu itu menandakan hari, ya. Satu hari itu waktu pagi, waktu siang, waktu malam, hari. Jadi kalau Alkitab katakan kita beroleh keberanian percaya, bla 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 bla, apabila dia menyatakan dirinya terus sampai pada hari kedatangannya. Hari kedatangannya itu nilainya sama dengan waktu kedatangannya. Waktu kedatangannya. Coba kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 23 ya. Surat Korintus yang pertama 1 Korintus 15 ayat yang ke-23. Bunyinya demikian. 1 Korintus 15 ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah itu, pada waktu kedatangannya.
mereka yang menjadi miliknya. Mengapa kita punya keberanian percaya? Kenapa? Itu pertama-tama karena kasih karunia yang dianugerahkan atas kita. Nah, kasih karunia yang dianugerahkan pada kita, itulah yang menjadikan kita ini miliknya. Ya, Alkitab dengan jelas katakan yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Orang yang menjadi miliknya Tuhan, bukan milik dunia ini ya. Orang yang jadi miliknya Tuhan, dia beroleh keberanian percaya. Pastikan kita ini menjadi miliknya. Sehingga waktu kedatangannya, kita bukan lagi menjadi orang yang ditinggalkan. Tapi kita boleh bersama-sama dengan Kristus untuk kekal selama-lamanya. Kedatangannya nanti kali yang kedua, kedatangannya yang pertama yang kita kenang sebagai Natal, ya. Tapi kedatangannya kali kedua nanti, dia datang untuk menjemput mempelai perempuannya. Gereja mempelai perempuannya, itu miliknya. Mereka yang menjadi miliknya, yang memiliki pengantin perempuan, itu pengantin laki-laki. Mereka yang menjadi miliknya. Satu ayat penutup dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Surat Timotius yang kedua, pasal yang keempat, ayat yang ke-8 bunyinya demikian. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Merindukan kedatangannya. Kalau kita ini menjadi miliknya, yang akan dijemput Tuhan, miliknya. Kalau kita ini mempelai perempuannya Tuhan, ya, dalam hati kita ada kerinduan, merindukan kedatangannya. Ya. Tanda kasih itu adalah kerinduan, itu adalah tanda kasih yang dalam, tanda kasih yang tulus. Kalau kita tidak mengasihi dia Tuhan, mempelai pria surga, mempelai laki-laki surga, kita tidak akan merindukan kedatangannya. Kalau kita tidak menyadari kita ini miliknya dan mengalami betul-betul tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan lagi, benar-benar kita ini miliknya, kita akan merindukan kedatangannya. Tuhan, kapan engkau datang kali yang kedua? Setiap kali bangun tidur, saya bertelut berdoa pada Tuhan, saya sudah katakan, Tuhan, hari kedatanganmu sudah semakin dekat lagi. Tolong aku. Aku merindukan kedatanganmu Tuhan. Hatiku rindu. Hatiku sangat rindu. Kadang-kadang merdu di telinga Tuhan. Kalau kita ini berbisik lembut pada Tuhan. Tuhan lihat hatiku. Betapa aku merindukan kedatanganmu. Kapan engkau datang Tuhan? Berapa lama lagi aku harus menunggu? Ya saudara. Haleluya. Kita kadang-kadang sudah lelah dengan banyak orang-orang yang masih hidup dalam hukum Taurat, di bawah hukum Taurat dan tidak hidup di bawah kasih karunia. Kasih karunia inilah yang membuat kita beroleh keberanian dan beroleh keberanian percaya. Banyak hamba Tuhan yang berkata, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Kita hidup di bawah kasih karunia. Tapi praktek hidupnya seperti masih dalam hukum Taurat. Masih di bawah hukum Taurat. Apa yang aku lakukan? Apa yang aku bisa lakukan? Saudara, hukum Taurat itu selalu begitu. Apa yang kami lakukan, apa yang kami manusia lakukan. Kasih karunia bukan apa yang manusia lakukan, tapi apa yang Allah lakukan bagi manusia.
Hukum Taurat itu berbanding terbalik dengan kasih karunia. Hukum Taurat itu apa yang kita manusia lakukan bagi Allah. Selalu begitu. Jauh sebelum hukum Taurat itu disampaikan. Isinya hukum Taurat itu belum ditulis, dicetak dengan jari Allah. Orang Israel sudah lebih dulu katakan, kami akan melakukan hukum Taurat itu. Isinya mereka belum tahu. Tapi begitu gagahnya, begitu sombongnya. Kami akan melakukan. Kami akan melakukan seperti. Waduh, itu praktek hukum Taurat. Saya berdoa sama Tuhan. Saya tidak ingin terjebak lagi berada hidup di bawah hukum Taurat. Yang aku lakukan bagimu Tuhan. Yang aku lakukan bagimu Tuhan. Kalau kita bisa melakukan sesuatu bagi kita, itu oleh sebab Dia di dalam kita. Yang memotivasi kita, menggerakkan kita. Sehingga sebenarnya yang kita katakan, aku lakukan bagimu, itu Tuhan melakukannya di dalam kita. Bagi Dia. Taurat selalu mengatakan apa yang manusia lakukan bagi Allah. Tapi kasih karunia sebaliknya. Apa yang Allah lakukan bagi kita manusia. Kita mau merindukan kedatangannya. Sebab kita beroleh keberanian percaya. Karena hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menyerap dengan baik isi firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang bisa hamba-Mu sampaikan. Tuhan menyempurnakannya. Hamba tidak sempurna, Tuhan sempurna. Hamba-Mu ini terbatas, Tuhan tidak terbatas. Tuhan, hamba ini hanya manusia biasa. Tapi Engkau Allah yang luar biasa. Tapi yang kami percaya, tiap pemberitaan firman Tuhan tidak akan pulang dengan kosong. Tapi firman Tuhan itu akan berhasil. Dan selalu berhasil dalam kehidupan kami. Seberapa banyak hati yang mendengar firman Tuhan. Pikiran dan hati yang terbuka untuk firman Tuhan. Tuhan Engkau mempersiapkan mereka. Hari kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Kiranya kami beroleh keberanian dan beroleh keberanian percaya. Untuk menyambut hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Tuhan memberkati kami. Amin. Kita masih akan berjumpa pada kebaktian online hari Minggu pagi. Pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. It is you, the Savior of my soul, the lifter of my head. Only you, the one who breaks my chains and wipes away my sins. With you, I feel so secure, 'cause you are my Redeemer. In you, I find my peace, and I'll give you all my praise. Oh, the thoughts of who you are make melodies in me, songs of joy and victory. I'll breathe them in this place. I tune my heart to sing. I move my feet to dance in the rhythm of praise. I tune my heart to sing. I move my feet to dance in the rhythm of praise. Yeah, yeah. Jesus, the rhythm of my soul.
of who you are. Make melodies in me. Songs of joy and victory are written